Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutur Setiawati dari Universitas Bina Bangsa, jurusan Manajemen. Yang terhormat Bapak Dr. Ade Manggala Hardianto, SEM, AKT, selaku dosen pengampu mata kuliah Anggaran Perusahaan. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kualitatif, yang diukur dalam suatu moneter standar dan satuan moneter yang lain, yang mencakup jangka waktu 1 tahun, serta anggaran juga sering dipahami sebagai rencana keuangan, karena setiap kegiatan yang akan dilakukan karena pencapaian secara efektif dan efisien dalam terukur. Fungsi anggaran. Yang pertama, fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen, dan fungsi ini merupakan salah satu fungsi dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Yang kedua, fungsi pengawasan. Anggaran merupakan salah satu cara pengadaan pengawasan dalam perusahaan. Yang ketiga, fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi menurut adanya keselaraan tindakan bekerja dalam setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, anggaran sebagai pedoman kerja. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematif dan dinyatakan dalam unit moneter. Manfaat penyusunan anggaran sebagai berikut. Yang pertama, adanya perencanaan terpadu. Yang kedua, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. Yang ketiga, sebagai alat pengordinasian kerja. Yang keempat, sebagai alat pengawasan kerja. Dan yang kelima, sebagai evaluasi kegiatan perusahaan. Aspek perencanaan anggaran. Adapun aspek perencanaan anggaran yaitu sebagai penentu tujuan yang akan dicapai, memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh dari semua alternatif yang mungkin dipilih, usaha-usaha atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk pencapaian tujuan atas dasar alternatif yang dipilih. Syarat penyusunan anggaran. Realistis. Artinya tidak perlu optimis dan tidak perlu terlalu pesimis. Luwes, artinya tidak terlalu kaku dan mempunyai peluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah. Kontinu, artinya membutuhkan perhatian terus-menerus dan tidak merupakan suatu usaha yang insidental. Di sini ada 3 tujuan penyusunan anggaran sebagai berikut. Yang pertama, digunakan sebagai landasan yuridis formal memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, memberikan batasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Dan yang ketiga, merinci jenis dan sumber dana yang dicari, maupun jenis investasi, dan sehingga dapat memudahkan pengawasan. Syarat-syarat pokok dari program anggaran yang berhasil. Organisasi perusahaan yang sehat adalah organisasi yang sehat yang disusun berdasarkan sistem organisasi tertentu, dapat mengadakan pembagian tugas fungsional dengan jelas, dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab dengan tegas. Sistem akuntansi yang memadai. Keberhasilan program anggaran harus didukung oleh sistem akuntansi yang memadai. Penelitian dan analisa penelitian diperlukan untuk menetapkan alat pengukuran prestasi yang dapat berupa standar atau taksiran sehingga anggaran dapat dipakai dasar analisa untuk mengukur prestasi yang baik. Keunggulan dan kelemahan penyusunan anggaran. Yang pertama, keunggulan. Bagi manajemen, hasil proyeksi menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan. Anggaran merupakan penelitian unjuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Kelemahan dalam penyusunan anggaran perusahaan
Prediksi kegiatan bisnis belum tentu tepat mendekati kenyataan. Seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran mengalami perkembangan yang jauh berbeda daripada yang direncanakan. Di sini, saya mengambil studi kasus tentang Oma Gentong Resto. Merupakan perusahaan yang masuk dalam usaha kecil karena sesuai dengan kriteria yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Oma Gentong Resto memiliki aset lebih dari 50 juta dengan omset penjualan sekitar 100 juta per bulan atau 1.200 juta per tahun. Sesuai dengan hasil wawancara penelitian pada tanggal 9 November 2016, diperoleh beberapa informasi mengenai usaha makanan Oma Gentong Resto tersebut. Perusahaan makanan tersebut adalah usaha keluarga yang dikelola sendiri oleh anggota keluarganya. Sebagai pengelola utama yaitu Mas Bagas, umur 20 tahun, merupakan mahasiswa aktif jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan UNS. Usaha makanan tersebut memproduksi beberapa makanan yang bisa langsung dipesan dan dinikmati di tempat seperti menu bakaran atau goreng, Chinese food, jus, dan lain sebagainya. Sebelum menjadi pengusaha makanan tersebut, Mas Bagas dan Mas Yudhistira mengatakan pernah menjalani usaha masakan Jawa dan membuka warung steak. Namun usaha tersebut tidak bertahan lama. Lalu kemudian berdasarkan musyawarah keluarga, mereka sepakat membuka usaha makanan tersebut dengan modal awal sebesar 100 juta dari tabungan keluarga dan 50 juta dari pinjaman bank. Dengan modal 150 juta tersebut, mereka menyewa tempat selama 10 tahun dengan pembayaran tahun pertama sampai tahun kelima sebesar 60 juta dan tahun ke-6 sampai tahun ke-10 sebesar 200 juta. Tahun pertama sampai tahun ke-6 hanya membayar 60 juta karena pada dasarnya tempat yang disewa tersebut masih banyak yang harus direnovasi. Kegunaan anggaran barang modal budget. Pengeluaran untuk barang modal memberikan banyak manfaat untuk perencanaan dan pengendalian manajemen. Budget ini dilakukan oleh manajemen eksekutif untuk merencanakan jumlah sumber daya yang diharuskan ditanamkan dalam penambahan barang modal untuk memenuhi permintaan konsumen, memenuhi tuntunan persaingan, dan pertumbuhan yang meyakinkan. Penambahan barang modal penting bagi manajemen untuk menghindari kapasitas operasi yang menganggur, kelebihan kapasitas, investasi dalam kapasitas yang akan memberikan pendapat lebih kecil dari laba yang memadai atas dana yang ditanamkan. Adapun komponen kegiatan proses budget tahunan untuk perencanaan pengendalian pengeluaran barang modal. Yang pertama, temukan dan buat proyek penambahan barang modal dan kebutuhan lain. Yang kedua, buat dan perbaiki usulan penambahan barang modal, pengumpulan data yang relevan tentang setiap usulan termasuk setiap alternatif yang relevan. Yang ketiga, analisilah dan evaluasilah semua penambahan barang modal, usulan, dan alternatif. Yang keempat, buatlah keputusan pengeluaran untuk barang modal untuk menuju alternatif yang terbaik dan memberikan keputusan proyek untuk alternatif yang dipilih. Metode pengukuran nilai ekonomis suatu pengeluaran barang modal. Yang pertama, metode nilai tunai untuk mengukur nilai ekonomis, karena pengiuran untuk barang modal dilakukan untuk memperoleh suatu aset. Hak keputusan penambahan barang modal adalah investasi atau nilai ekonomis. Nilai investasi harus diukur sebagai tingkat laba
yang akan diperoleh dari investasi tersebut. Yang kedua, metode tingkat laba intern. Dalam metode tingkat laba intern tidak menggunakan suatu suku bunga minimal atau target. Sebaiknya metode ini menghitung laba murni dan metode ini perhitungannya tidak berbelit-belit. Pengendalian pengeluaran untuk barang modal. Arti penting pengendalian pengeluaran untuk barang modal tidak dapat terlalu dibesar-besarkan. Pengendalian harus didasarkan pada perencanaan manajemen yang sehat, yang membatasi pengeluaran hanya untuk penambahannya secara ekonomis dalam dibenarkan, tapi jangan sampai menimbulkan kemandekan dalam pemeliharaan, penggantian dan penambahan barang modal. Pengendalian pengeluaran untuk barang modal ada dua, yaitu pengendalian pengeluaran untuk barang modal yang besar jumlahnya. Yang kedua, pengendalian pengeluaran untuk barang modal yang kecil jumlahnya. Keputusan pengeluaran untuk barang modal yang penting adalah pilihan yang dilakukan oleh manajemen dari berbagai alternatif. Pengeluaran untuk barang modal, misalnya proyek, keputusan harus menekankan pada dua persoalan pokok, yaitu keputusan investasi, pemilihan alternatif terbaik berdasarkan manfaat ekonominya terhadap perusahaan dinamakan manfaat investasi. Yang kedua, keputusan pembiayaan, menetapkan jumlah dan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai alternatif yang dipilih dan usul yang akan dilakukan. Proses pembuatan anggaran barang modal. Perhatikan manajemen yang kurang terhadap pengeluaran untuk barang modal dapat menyebabkan investasi yang terlalu besar atau kekurangan investasi, dan menyebabkan selanjutnya minimnya kesanggupan perusahaan untuk bersaing dalam industri. Manajemen yang teliti akan melakukan penambahan barang modal jika hal tersebut perlu dilakukan untuk melanjutkan operasi investasi tersebut. Mungkin akan memberikan laba paling sedikit sama dengan tujuan laba investasi jangka panjang. Manajemen harus membuat suatu proses yang sistematis untuk membuat budget pengeluaran barang modal, strategi, dan taktis. Di sini saya mengambil studi kasus tentang Oma Gentong Resto, merupakan perusahaan yang masuk dalam usaha kecil karena sesuai dengan kriteria yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Oma Gentong Resto memiliki aset lebih dari 50 juta dengan omset penjualan sekitar 100 juta per bulan atau 1.200 juta per tahun. Sesuai dengan hasil wawancara penelitian pada tanggal 9 November 2016, diperoleh beberapa informasi mengenai usaha makanan Oma Gentong Resto tersebut. Perusahaan makanan tersebut adalah usaha keluarga yang dikelola sendiri oleh anggota keluarganya. Sebagai pengelola utama yaitu Mas Bagas, umur 20 tahun, merupakan mahasiswa aktif jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan UNS, dan Mas Yudhistira, umur 23 tahun, merupakan alumni jurusan Manajemen Bisnis UNS, mengatakan bahwa usaha tersebut sudah ada sejak bulan Oktober 2012 lalu. Usaha makanan yang terletak di Jalan Adi Sumarno, Kordan, Colomadu tersebut sekarang memiliki 15 orang karyawan yang membantunya dalam mengelola usaha tersebut. Usaha makanan tersebut memproduksi beberapa makanan yang bisa langsung dipesan dan dinikmati di tempat seperti menu bakaran atau goreng, Chinese food, jus, dan lain sebagainya. Sebelum menjadi pengusaha makanan tersebut, Mas Bagas dan Mas Yudhistira mengatakan pernah menjalani usaha masakan Jawa dan membuka warung steak. Namun usaha tersebut tidak bertahan lama. Lalu kemudian berdasarkan musyawarah keluarga, mereka sepakat membuka usaha makanan tersebut dengan modal awal sebesar 100 juta
dari tabungan keluarga dan 50 juta dari pinjaman bank. Dengan modal 150 juta tersebut, mereka menyewa tempat selama 10 tahun dengan pembayaran tahun pertama sampai tahun kelima sebesar 60 juta. Dan tahun ke-6 sampai tahun ke-10 sebesar 200 juta. Tahun pertama sampai tahun ke-6 hanya membayar 60 juta. Karena pada dasarnya tempat yang disewa tersebut masih banyak yang harus direnovasi. Kesimpulan, yang dimaksud dengan penganggaran budgeting ialah proses kegiatan menghasilkan budget tersebut sebagai hasil kerja output, serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi budget, yaitu fungsi-fungsi pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja. Dan penganggaran modal pada suatu bidang usaha sangat diperlukan dalam pencapaian keberhasilan suatu usaha. Aktivitas investasi merupakan salah satu hal yang menguntungkan, namun juga berisiko terhadap kegagalan, sehingga melakukan analisis dan perencanaan investasi sangatlah penting. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.